Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan yaitu bab 11 tentang posisi teknologi informasi dalam kerangka strategi perusahaan yang akan dibacakan langsung oleh Kak Ibrahim. Posisi teknologi informasi dalam kerangka strategi perusahaan. Hampir semua manajemen sistem informasi menerapkan perlunya strategi perencanaan dan pengembangan teknologi informasi dirancang sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Dengan kata lain, para praktisi teknologi di perusahaan atau SDM Divisi Teknologi Informasi harus mengetahui secara jelas filosofi keberadaan peralatan komputer dan telekomunikasinya dalam bisnis. Pada dasarnya, strategi berhubungan dengan bagaimana mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik yang bersifat tangible atau uang, waktu, manusia, mesin, infrastruktur, dan sebagainya, maupun intangible atau informasi, kesempatan, manajemen, struktur, organisasi, dan sebagainya. Dua buah perusahaan yang memiliki komposisi sumber daya yang serupa sama belum tentu memiliki kinerja yang sama, karena masing-masing memiliki cara pengelolaan yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan untuk dapat menghasilkan suatu produk atau jasa yang cheaper, better, dan faster, atau lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat. Maka pengelolaan sumber daya harus pula cheaper, better, dan faster dibanding dengan compet. Dengan kondisi di bawah, posisi teknologi informasi dalam kerangka strategi perusahaan menjadi jelas. Kuncinya adalah bagaimana teknologi informasi dapat manajemen perusahaan dalam menciptakan produk dan jasa yang cheaper, better, dan faster dibanding para pesaing yang sejenis. 1. Alasan penentuan strategi teknologi informasi perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa strategi perusahaan perlu dibuat, yaitu 1. Karena sumber daya yang dimiliki perusahaan sangat terbatas, sehingga harus digunakan seoptimal mungkin. 2. Untuk meningkatkan daya saing atau kinerja perusahaan karena kompetitor memiliki sumber daya teknologi yang sama. 3. Untuk memastikan bahwa aset teknologi informasi secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan profitabilitas perusahaan, baik meningkatkan pendapatan atau revenue maupun pengurangan biaya-biaya atau cost. 4. Untuk mencegah terjadinya kelebihan investasi atau over investment atau kekurangan investasi atau under investment di bidang teknologi informasi. 5. Dan untuk menjamin bahwa teknologi informasi yang direncanakan dan dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan bisnis perusahaan akan informasi. 2. Kerangka strategi informasi perusahaan. Sistem informasi. 1. Merupakan definisi secara jelas dan terperinci sehubungan dengan jenis-jenis informasi apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, atau kecepatan proses pengolahan data menjadi informasi, tingkatan detail informasi, cara menampilkan informasi, volume dan transaksi informasi, penanggung jawab informasi, dan lain sebagainya. Teknologi informasi meliputi komponen-komponen perangkat keras atau komputer, perangkat keras, infrastruktur, dan lain-lain, dan perangkat lunak atau aplikasi, sistem operasi, database, dan lain-lain yang harus tersedia untuk menghasilkan sistem informasi yang telah didefinisikan. Manajemen informasi menyangkut perangkat manusia atau brandware yang mengimplementasikan sistem informasi yang dibangun mengembangkan teknologi informasi sejalan dengan perkembangan perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fikri. 3. Aspek 3C yang mempengaruhi strategi perusahaan. 1. Company. Pada dasarnya memiliki fungsi untuk merubah bahan mentah atau bahan baku menjadi suatu produk atau jasa yang dapat dijual kepada pihak customers dengan cara mengutilisasikan sumber daya yang dimiliki
pada dasarnya sangat terbatas, seperti uang, mesin, lokasi, manusia, dan sebagainya. Kompetitor. Kompetitor adalah para pesaing dari produk atau jasa yang dihasilkan. Ketiga, customer. Customer adalah para pemakai produk atau jasa. Bagi mereka yang terpenting adalah memperoleh produk atau pelayanan yang cheaper, better, dan faster, atau lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat. Murah dalam arti kata finansial, terjangkau oleh pelanggan, baik dalam arti kata memenuhi kualitas minimum yang diinginkan, dan cepat dalam arti kata mudah diperoleh kapan saja diinginkan. Investasi di bidang teknologi informasi. Masalah investasi di bidang teknologi informasi merupakan hal yang cukup memusingkan kepala para manajemen senior perusahaan. Di satu sisi, mereka sadar bahwa sudah saatnya, kalau tidak memang karena sudah terlambat, mereka harus memiliki suatu sistem informasi yang dapat menunjang bisnis mereka. Sementara di lain pihak, mereka harus mengeluarkan biaya yang relatif cukup besar untuk dapat merancang dan mengimplementasikan sistem informasi yang dibutuhkan tanpa memiliki teknologi informasi yang cukup canggih. Sulit di alam kompetisi global ini untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dari mancanegara yang mulai banyak Kenapa itu? Ulang, Pi. Lanjut saja, lanjut. Negara yang Mana, Cok? Yang mana, Cok? ini, Yang mana tadi aku baca? yang global ini di bawahnya. Oh, ya. Untuk Negara. dapat bersaing, iya sudah. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dari mancanegara yang mulai banyak mengadu untung di tanah air. Namun salah mengidentifikasikan kebutuhan, sistem pun akan menjadi bumerang bagi organisasi yang bersangkutan. Dalam perusahaan besarnya investasi di bidang teknologi informasi yang yang fast yang feasible ditentukan melalui suatu analisa biaya yang manfaat, cost benefit, dan analis. Manfaat teknologi bagi perusahaan. Ada dua manfaat dari teknologi informasi, yaitu satu, manfaat berwujud. Tangible benefit adalah manfaat yang secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, baik berupa pengurangan ataupun penghematan biaya atau cost maupun peningkatan pendapatan revenue. Dua, manfaat tak berwujud. Intangible benefit. Manfaat intangible benefit didefinisikan sebagai manfaat positif yang diperoleh oleh perusahaan sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi, namun tidak memiliki korelasi secara langsung dengan profitabilitas perusahaan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.